Di video ini gue akan membahas sebuah karya unik dan tentunya sangat epik yang harus kalian tonton pada saat animenya tayang, yaitu Chainsaw Man. Yang membuat Chainsaw Man unik karena ceritanya sangat berbeda dari kebanyakan yang dirilis oleh majalah Shonen Jump, dengan kata lain anti-mainstream. Tanpa basa-basi, yuk kita langsung gas menuju ke TKP. Anime ini berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Denji. Dia hidup sebatang kara di sebuah bangunan kecil. Warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya setelah meninggal justru adalah hutang yang semakin memberatkan hidup Denji. Entah bagaimanapun caranya, Denji diwajibkan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Misalnya, Denji pernah menjual beberapa organ tubuhnya, namun itu semua juga masih belum cukup. Ketika berada di sebuah pemakaman, Denji bertemu dengan seekor iblis yang kemudian dia beri nama sebagai Pochita. Bersama dengan Pochita, Denji menjadi pemburu iblis. Dia bekerja di bawah perintah Yakuza. Yakuza tersebut juga adalah orang yang memberikan hutang kepada ayah Denji. Hasil dari buruan sebagai pemburu iblis, sebagian besar digunakan untuk membayar hutang. Untuk makan sehari-hari, dia hanya sanggup membeli roti tawar tanpa selai apapun. Suatu hari, ketika Denji sedang berbaring di kasurnya, sambil bermimpi memakan roti yang dilapisi selai, serta mempunyai seorang pacar, dia tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya. Momen ini membuatnya teringat akan kematian ibunya yang disebabkan oleh penyakit jantung. Di saat-saat seperti ini, justru Yakuza malah datang menjemputnya untuk menjalankan pekerjaan. Denji lalu dibawa oleh Yakuza ke sebuah gedung kosong. Di sini, ternyata Denji dijebak oleh Yakuza. Ketika masuk ke dalam gedung yang kosong, tiba-tiba ada orang yang menusuk dari belakang, tepat di bagian jantung Denji. Nggak hanya itu, mungkin ada puluhan atau bahkan ratusan Yakuza yang sedang berkumpul. Mereka udah menjalin kontrak dengan iblis zombie dan mendapatkan kekuatan iblis. Tujuan mereka berkumpul adalah untuk membunuh Denji. Karena dikeroyok oleh banyak iblis, akibatnya kondisi Denji begitu mengenaskan. Beberapa saat setelah nyawa Denji hilang, Pochita mengambil alih tubuh Denji dan menjadi jantung pengganti untuk Denji. Luka parah yang dialami Denji sebelumnya seketika pulih tanpa bekas. Ternyata jauh sebelum hal ini terjadi, Denji pernah berkata jika Pochita diperbolehkan untuk mengambil alih tubuhnya seandainya hal buruk menimpa Denji. Setelah mendapatkan jantung dari Pochita, Denji kemudian berubah menjadi Chainsaw Man. Dengan kekuatan barunya, Denji berhasil mengalahkan semua iblis zombie sendirian. Gak lama setelah Denji mengalahkan iblis satu persatu, datang seorang wanita yang bernama Makima. Ketika Denji hampir ambruk, Makima segera memeluknya. Saat itu, Denji kembali berubah menjadi manusia. Makima kemudian memberinya dua pilihan, dibunuh atau menjadi hewan peliharaan. Jika memilih sebagai hewan peliharaan, Makima berjanji akan memberinya makan, seperti roti dengan selai dan yang lainnya. Mendengar tawaran yang sederhana, namun belum pernah dirasakan oleh Denji, dia akhirnya setuju. Saat dalam perjalanan menuju kantor pusat Biro Keamanan, perut Denji keroncongan. Makima lalu menawarkan untuk beli makanan dan meminjamkan mantelnya untuk dipakai oleh Denji. Ketika sedang berada di dalam kedai makanan, ada seseorang pria yang tiba-tiba masuk. Dia meminta bantuan karena putrinya diculik oleh iblis. Berhubung udun udah siap disajikan, Makima lalu menyuruh Denji untuk pergi tanpa dirinya. Denji juga beralasan yang sama. Tetapi Makima mengingatkan padanya bahwa status Denji hanyalah hewan peliharaan. Makima menekankan jika dia nggak butuh hewan peliharaan yang berkata tidak. Denji terpaksa kemudian pergi ke arah hutan dengan perasaan kesal karena diperlakukan selayaknya anjing oleh Makima. Ketika masuk ke dalam hutan, Denji mendengar suara anak kecil. Setelah mengikuti arah suara, dia melihat seorang anak kecil sedang bermain dengan iblis otot, atau Muscle Devil. Tapi sebelum Denji membunuhnya, anak kecil tersebut malah berusaha melindunginya. Dia berkata kalau iblis otot telah melindunginya dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Perkataan gadis tersebut membuat Denji lengah. Dia berpikir kalau iblis otot bukanlah iblis yang jahat. Lagi pula, dia dulu punya Pochita. Meskipun iblis, Pochita udah Denji anggap sebagai teman. Tapi ternyata semua perkataan si gadis hanyalah sandiwara. Dia udah dikendalikan oleh iblis otot. Denji yang sempat lengah dimanfaatkan oleh iblis otot untuk menyerang. Kemampuan iblis otot adalah menghancurkan otot yang disentuhnya. Saat iblis otot menghancurkan otot lengan kanan Denji, Denji menarik tali di dadanya dengan mulutnya. Seketika itu, dia berubah menjadi Chainsaw Man dan dalam sekejap mengalahkan iblis otot. Setelah iblis otot dikalahkan, dia menggendong gadis kecil kembali ke Makima. Ketika semuanya udah baik-baik saja, Denji tiba-tiba terjatuh ke dalam pelukan Makima. Hal ini karena efek samping dari perubahan Chainsaw Man. Dia kehilangan begitu banyak darah saat gergaji mesinnya muncul. Makima lalu bertanya tentang bagaimana cara Denji bisa mendapatkan kekuatan dari Chainsaw Man. Denji lalu menjelaskan kalau iblis yang dulu dia pelihara, kini telah menjadi jantungnya.
Dari bau yang tercium oleh Makima, Denji mempunyai bau manusia dan iblis. Dari hal tersebut, Makima meyakinkan Denji jika Poshita masih hidup di dalam dirinya. Mendengar fakta ini, Denji tentunya sangat bersyukur. Setelah semua masalah iblis otot beres dan si gadis terselamatkan, mereka kembali ke kedai makanan. Karena Denji nggak bisa memakan utuhnya sendiri, Makima lalu menyuapinya. Setelah selesai menyantap makanan tersebut, Denji bertanya tentang tipe pria yang disukai oleh Makima. Makima lalu menjawab kalau pria idamannya adalah seseorang seperti Denji. Sebuah jawaban yang jahat tapi menaklukkan hati Denji. Makima lalu membawa Denji ke markas pusat pemburu iblis di Tokyo. Di dalam gedung, Denji nggak mendengarkan penjelasan Makima seputar Biro Keamanan Publik Pemburu Iblis. Dia hanya memikirkan perkataan Makima sebelumnya tentang pria idaman. Perkataan Makima tersebut membuat Denji menghalu dan membayangkan momen-momen indah bersama dengan Makima. Makima menyetorkan Denji dari kehaluannya dan memberi seragam pemburu iblis. Makima lalu memperkenalkan Denji kepada salah satu pemburu iblis dari Biro Keamanan Publik, yaitu Aki Hayakawa. Makima juga menugaskan Denji untuk ikut bekerja sama dengan Aki. Mendengar hal ini, Denji mengeluh karena dia hanya ingin bekerja sama dengan Makima. Menghiraukan perkataan Denji, Aki lalu menyeretnya untuk memaksa berpatroli. Sebelum pergi, Makima membisikkan kata-kata manis kepada Denji. Makima bilang kalau dia akan bekerja sama dengan Denji jika Denji melakukan pekerjaan yang baik. Di tengah kota, saat sedang berpatroli, Aki menyeret Denji ke sudut jalan buntu. Di tempat tersebut, Aki tiba-tiba memukul Denji dan menyuruhnya untuk berhenti menjadi seorang pemburu iblis. Aki menjelaskan bahwa orang yang menjadi pemburu iblis karena alasan yang lemah adalah yang pertama kali akan mati. Aki kemudian menebak alasan Denji menjadi pemburu iblis hanya karena tertarik pada Makima. Tanpa menunggu tanggapan Denji, Aki berbalik sambil berkata kalau dia akan memberitahu Makima bahwa Denji ketakutan dan lari. Tapi mengejutkannya, Denji malah balik menendang Aki di bagian selangkangannya. Denji lalu berkata jika dia memang cuma iseng menjadi pemburu iblis. Tapi jika dengan menjadi pemburu iblis, dia bisa hidup dengan normal, bisa memakan makanan yang layak. Denji membulatkan tekadnya bahwa dia rela mati dalam menjalin hidup sebagai pemburu iblis. Aki berdiri dan berusaha untuk membalas serangan Denji. Tapi saat Denji kembali menyerang di bagian vitalnya, Aki pun ambruk. Ketika mereka berdua kembali ke markas, Makima memutuskan untuk memasukkan Denji ke dalam regu eksperimental Aki. Makima beralasan karena Denji adalah orang yang spesial, makanya dia harus diperlakukan secara spesial juga. Lebih lanjut, Makima menjelaskan bahwa Denji bisa berubah menjadi iblis dan ada kemungkinan mencoba kabur atau berhenti sebagai pemburu iblis. Makanya Makima menempatkan Denji di skuad Aki agar bisa diawasi, atau bahkan dibunuh jika Denji melakukan pelanggaran. Agar Aki bisa mengawasi Denji, mereka berdua memutuskan untuk tinggal dalam satu penginapan. Dalam perjalanan menuju tempat penginapan, Denji bertanya kepada Aki, apakah Makima adalah orang yang baik atau jahat? Bagi Aki, Makima adalah orang yang baik. Bagaimanapun, Makima adalah pemburu iblis. Sudah sewajarnya jika Makima memutuskan untuk membunuh Denji yang setengah iblis. Tapi justru apa yang dilakukan oleh Makima malah sebaliknya. Dia memberikan kesempatan Denji untuk hidup. Mendengar perkataan Aki, Denji teringat bagaimana pelukan hangat yang diberikan oleh Makima kepadanya. Sekarang, dia nggak peduli dengan baik atau jahatnya Makima. Tapi yang jelas, dia ingin memeluk Makima sekali lagi. Sebuah kalimat yang sangat mengejutkan bagi Aki. Jika sebelumnya Denji hanya makan roti tawar serta tempat tidur yang seadanya, mulai hari ini kehidupan Denji berubah total 180 derajat. Mimpinya untuk memakan roti berlapis selai udah tercapai. Mungkin karena sebelumnya belum pernah makan selai, sekalinya makan dia akan melapisi rotinya dengan semua selai yang ada. Tempat tidur nyaman serta kamar mandi yang nyaman juga udah dia rasakan. Mungkin hanya keinginannya untuk bisa punya pacar yang masih belum dia rasakan. Karena kaget dengan kehidupan barunya, Denji suka berperilaku sesuka hati. Dia kalau ke toilet, lamanya minta ampun. Kalau pergi ke kamar mandi, juga sangat lama. Perilaku Denji yang sesuka hati ini tentu membuat Aki merasa terganggu. Tapi bagaimanapun, yang bisa dia lakukan hanyalah bersabar. Suasana yang awalnya santai, tiba-tiba berubah ketika Aki dihubungi oleh seseorang dari Biro Keamanan Publik atau Public Safety. Dikabarkan ada manusia iblis atau Finn yang muncul di sebuah pemukiman. Aki bersama dengan Denji dikirim untuk melakukan investigasi. Finn sendiri adalah iblis yang mengambil alih. Secara sekilas, Finn mirip dengan hybrid kayak Denji. Tapi dua jenis ini adalah hal yang berbeda. Hybrid adalah kasus langka di mana manusia bergabung dengan devil atau iblis. Sedangkan Finn mengambil alih. Dalam kasus yang jarang terjadi, Finn dapat menyimpan beberapa ingatan dan juga kepribadian manusianya jika otak masih utuh.
Intinya jika Finn, manusianya udah meninggal, sedangkan untuk hybrid, baik manusia dan devil, keduanya tetap hidup. Ketika mereka berdua sampai di tempat Finn berada, Aki langsung memerintahkan Denji untuk membunuh Finn dan menunjukkan kekuatan iblisnya. Tapi Denji memenggal dan membunuh iblis tanpa berubah ke dalam bentuk Chainsaw Man. Dia menjelaskan kalau kekuatannya terlihat sangat menyakitkan dan Denji ingin memberikan kematian tanpa rasa sakit kepada Finn. Sikap yang ditunjukkan oleh Denji membuat Aki kesal. Aki menjelaskan jika Finn tetaplah iblis dan pemburu iblis, nggak seharusnya bersimpati kepada mereka. Mengingat iblis udah membunuh seluruh keluarganya di depan matanya, Aki bertekad ingin membunuh mereka dengan cara yang paling membuat iblis menderita. Merespon perkataan Aki, Denji menjawab bahwa jika ada iblis yang ingin menjadi temannya, dia akan menerima. Tapi sebelum Denji menjelaskan kalimatnya, Aki pergi meninggalkan ruangan. Kocaknya, alasan Denji nggak menggunakan kekuatan Chainsaw Man bukan karena simpati, melainkan karena dia melihat beberapa majalah porno. Dia nggak ingin majalah tersebut menjadi kotor. Melihat besarnya ambisi Aki untuk balas dendam kepada iblis, di dalam ruangan tersebut Denji merenung tentang tujuan hidup dan impiannya. Sejauh ini, beberapa impian Denji udah berhasil digapai. Misalnya bisa makan dengan enak dan mandi dengan nyaman. Tapi dia merasa ada sesuatu hal yang masih kurang. Dia bertanya-tanya apakah Makima juga punya impian dan sedang berusaha menggapainya. Ketika membayangkan sosok Makima, Denji mengingat salah satu impian yang sebelumnya dia lupakan. Impian tersebut adalah keinginannya untuk menyentuh Gunung Kembar. Denji dulunya udah menyerah dengan hal tersebut karena sadar diri dengan kehidupannya. Tapi saat ini, keinginan tersebut sangat mungkin dia gapai. Setelah merenungkan hal ini, Denji percaya kalau dia akhirnya menemukan mimpi yang serius dan itu adalah menyentuh Gunung Kembar. Jika dia awalnya masuk memburu iblis hanya karena iseng, namun kali ini dia bisa serius, yaitu demi bisa menyentuh sesuatu yang belum pernah dia rasakan. Kembali ke markas pusat, Makima memberitahu Denji bahwa dia telah memasangkannya dengan seseorang untuk misi skala kecil. Makima memperingatkan Denji kalau partnernya kali ini adalah seorang Finn. Partner yang dimaksud oleh Makima akhirnya datang dan kemudian membuka pintu sambil memperkenalkan namanya. Dia adalah Power. Awalnya Denji bertanya-tanya, apakah iblis bisa menjadi pemburu iblis? Tapi saat dia melihat ke bagian Denji dengan cepat menerima Power dan bersemangat untuk bekerja sama dengannya. Singkatnya, Denji dan Power pergi bersama untuk menjalankan misi berpatroli. Sebelum berangkat, Makima berpesan pada Denji, berhubung Power adalah Finn, tentunya dia akan menarik perhatian. Jadi mereka harus berpatroli di tempat-tempat dengan lalu lintas sedikit. Lalu, jika mereka bertemu dengan pemburu iblis atau polisi yang lain, Denji disarankan untuk menunjukkan lancana public safety. Singkatnya, setelah cukup lama berpatroli, mereka nggak menemukan satupun sosok iblis yang muncul. Dengan sombong, Power mengatakan kalau hal tersebut adalah karena keberadaan dirinya. Power mengklaim kalau dia dulunya ditakuti oleh semua iblis saat belum menjadi Finn. Makanya semua iblis lari setelah mencium aromanya. Tapi tiba-tiba, Power mencium bau darah dan mulai berlari dengan semangat untuk bertarung. Tanpa pikir panjang, dia melompat dari gedung dan menciptakan palu dengan darahnya. Dalam sekejap, Power menghancurkan iblis timun laut berkeping-keping. Dia mulai tertawa dan menyombongkan kehebatannya. Saat Makima tiba di tempat kejadian, dia menegur Makima dan juga Denji. Alasannya karena iblis yang dikalahkan oleh Power barusan adalah target pemburu iblis swasta. Aturannya, pemburu iblis dari public safety dilarang mengganggu perburuan yang dilakukan oleh pemburu iblis swasta. Harusnya mereka berdua bisa ditahan karena melakukan kesalahan ini. Setelah melihat apa yang terjadi, Makima menyebutkan bahwa Power mungkin nggak cocok untuk menjadi pemburu iblis karena dia terlalu gegabah. Power memfitnah Denji kalau apa yang barusan dia lakukan adalah karena disuruh oleh Denji. Denji dan Power kemudian mulai berdebat. Makima kemudian memerintahkan mereka untuk diam, dan seketika Power langsung diam membeku. Makima bilang kalau dia nggak peduli siapa yang salah, tapi yang jelas dia ingin melihat pencapaian besar dari mereka. Beberapa saat kemudian, Power melihat seekor kucing dan memberitahu Denji bahwa dia hanya bisa berteman dengan kucing, karena dia dulu pernah punya peliharaan kucing yang bernama Nyanko. Power juga menjelaskan kalau dia sangat benci dengan manusia karena nalurinya sebagai iblis, tapi dia juga benci dengan iblis karena ada salah satu iblis yang telah menculik peliharaannya. Power lanjut bercerita bahwa Makima menangkapnya sebelum dia berhasil menyelamatkan Nyanko. Awalnya Denji bilang kalau dia nggak peduli dengan kucing, tapi setelah Power berkata kalau dia akan melakukan apapun demi menyelamatkan Nyanko, termasuk mempersilahkan Denji menyentuh bagian yang menonjol, sikap dan perilaku Denji berubah total. Dia langsung berubah menjadi sosok yang peduli dengan kucing dan bilang kalau iblis yang menangkap Nyanko nggak bisa dimaafkan. Denji akhirnya menjalin kesepakatan dengan Power agar bisa merasakan kelembutan dari sesuatu.
Setelah menerima persetujuan dari markas pusat untuk cuti sehari, Denji dan Power pergi untuk mencari Nyako. Power tahu di mana lokasi keberadaan iblis, tetapi hanya Denji yang bisa melawannya. Power beralasan karena jika iblis melihatnya, dia akan menggunakan Nyako sebagai sandera. Sementara itu di tempat lain, Makima bertemu dengan para petinggi yang memberitahunya tentang desas-desus dari negara lain yang kabarnya menggunakan iblis untuk keperluan militer. Petinggi berharap dengan adanya kabar burung ini, iblis akan tetap menjadi satu-satunya musuh bagi Jepang, dan negara lain nggak mengancam Jepang. Petinggi lalu bertanya kepada Makima seputar sukat anjing yang mereka titipkan buat dikembangkan oleh Makima. Makima menjawab kalau ada satu yang memenuhi ekspektasinya. Selain itu, ada anak anjing yang baru diambil menarik perhatiannya. Mari berpindah ke dalam mobil. Aki bertanya kepada Makima mengapa dia begitu tertarik kepada Denji. Makima menjelaskan bahwa iblis dilahirkan dengan sebuah nama. Semakin ditakuti namanya, maka akan semakin kuat mereka. Makima memberi permisalan dengan sebuah kopi. Jika ada iblis kopi, maka iblis tersebut akan sangat lemah karena kesannya nggak menakutkan. Sebaliknya, misalnya jika ada iblis mobil, bayangkan bagaimana seseorang ditabrak oleh mobil, maka akan menimbulkan kesan yang menakutkan, sehingga kekuatannya akan sangat kuat. Denji sendiri bisa berubah menjadi gergaji mesin yang tentu kesannya sangat menakutkan. Makanya, Makima tertarik kepada Denji. Aki setuju kalau masalah kekuatan dari Chainsaw Man, tapi menurut Aki, Denji adalah orang yang nggak bermanfaat. Orang-orang di public safety kebanyakan punya target atau tujuan tertentu, tapi Denji nggak punya tujuan yang serius. Jadi rasanya nggak cocok bagi Denji untuk bekerja sebagai pemburu iblis di public safety. Di tempat lain, Power dan Denji tiba di rumah yang jauh dari kota di sebuah bukit kecil. Ketika mereka semakin dekat dengan rumah, Denji bertanya-tanya, bukankah Power seharusnya bersembunyi agar Nyangko nggak bisa dijadikan sebagai sandera? Di momen ini, Power keceplosan seputar rencana yang dia sepakati dengan iblis untuk menangkap Denji. Ternyata cerita Nyangko akan dijadikan sandera jika iblis melihatnya hanyalah akal-akalan Power. Menyadari sesuatu yang nggak beres, Denji mencoba memukul Power dengan kapaknya. Tapi Power menciptakan palu dari darahnya dan menyerang Denji lebih cepat. Akibatnya, Denji ambruk. Power kemudian menyeret Denji masuk ke dalam rumah. Dia nggak bisa bergerak sama sekali di momen ini. Power kemudian memberikan Denji kepada iblis kelelawar sesuai kesepakatan. Iblis kelelawar mengambil Denji sambil menunjukkan tangannya yang hilang. Iblis kelelawar menyatakan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh manusia dan membuatnya bersembunyi di rumah kecil ini. Tapi sekarang, dia akan menggunakan darah Denji untuk memulihkan diri. Setelah meminum darah Denji, iblis kelelawar bisa meregenerasi tangan kanannya. Dalam kondisi Denji yang sangat sekarat, Power memberitahu Denji bahwa manusia benar-benar bodoh karena mempercayai ceritanya. Setelah berhasil meregenerasi tangannya, Beetlejuice berniat pergi menuju ke pusat kota untuk mencari mangsa yang lain. Meski dari kejauhan, Beetlejuice bisa mencium aroma dari mangsa incarannya. Namun sebelum pergi, Power menagih janji kepada Beetlejuice untuk mengembalikan Nyako. Tapi Beetlejuice mengingkari janji yang dia buat. Beetlejuice malah menelan Nyako sekaligus dengan kurungannya. Beetlejuice beralasan karena mangsa yang dibawa oleh Power rasanya nggak enak. Sebelum lanjut ke cerita, mari flashback sejenak untuk melihat awal pertemanan antara Power dan Nyangko. Suatu hari, setelah memburu beruang untuk dijadikan sebagai makanan, Power melihat seekor kucing yang berjalan dengan sangat lemah. Kucing inilah yang kemudian diberi nama oleh Power sebagai Nyako. Saat itu, kondisi Nyako sangat kurus, tinggal menyisakan kulit dan tulang. Meski terlihat kurus, tapi di mata Power, Nyako adalah makanan yang enak. Jadi, dia memutuskan untuk menggemukkan terlebih dahulu sebelum kemudian memakannya. Power lalu memberi Nyako susu yang langsung diperas dari sapi. Meski awalnya Power merawat Nyako dengan tujuan untuk dimakan, tapi setelah beberapa momen menghabiskan waktu bersama, terjalin ikatan di antara mereka. Power sudah gak berniat untuk memakan Nyako lagi. Ketika Power dan Nyako berada di atap sebuah rumah, iblis kelelawar atau Beetlejuice muncul dan mengambil Nyako. Beetlejuice kemudian menyuruh Power untuk membawakannya darah atau dia akan membunuh Nyako. Kembali lagi ke timeline sekarang. Melihat Nyako dimakan, Power menoleh ke Denji sambil berkata bahwa dia sekarang tahu rasanya kehilangan hewan peliharaan. Perasaan kehilangan ini membuat Power nggak bisa bergerak. Dia pasrah ketika Beetlejuice menggenggam tubuhnya dan kemudian menelannya bulat-bulat. Ternyata Beetlejuice masih belum puas karena rasa Power juga nggak enak. Jadi dia memutuskan untuk pergi mencari anak kecil untuk dijadikan sebagai makanan. Ketika Beetlejuice terbang menuju kota sambil membayangkan apa yang akan dia makan, dia terkejut ketika melihat Denji bergelantungan di kakinya. Rupanya, Denji sedang meminum darah Beetlejuice buat memulihkan diri. Di momen ini, Denji ingat saat dimana dia bangun dari tidur
namun nggak melihat keberadaan Pochita di sekitarnya. Waktu itu, Denji bahkan masih belum menemukan Pochita meski udah mencarinya ke seluruh penjuru kota. Awalnya, Denji mengira telah kehilangan Pochita karena dimakan oleh iblis. Tapi saat pulang, dia melihat Pochita sedang menunggunya sambil menangis. Saking leganya, Denji tertidur di lantai bersama dengan Pochita. Momen tersebut membuatnya bertanya-tanya, bagaimana perasaan Power ketika dia kehilangan Miyako. Denji lalu menarik tali di bagian dadanya dan berubah menjadi Chainsaw Man. Dalam bentuk Chainsaw Man, Denji langsung membelah tangan iblis. Ketika Denji berhasil memotong tangan Bad Devil, keduanya terjatuh dan menghancurkan sebuah gedung. Di dalam gedung tersebut, ada seorang cewek yang nggak sengaja melihat mereka. Denji berteriak pada cewek tersebut untuk melarikan diri sebelum dimakan oleh Bad Devil. Apa yang diperbuat oleh Denji membuat Bad Devil keheranan. Melihat wujudnya, Bad Devil menilai Denji sebagai seorang iblis. Jadi, dia bertanya-tanya kenapa Denji membiarkan manusia pergi melarikan diri. Denji menghiraukan ocehan Bad Devil, tapi malah meninjunya. Bad Devil mengambil sebuah mobil yang ada di dekatnya, yang ternyata ada satu orang berada di dalam mobil tersebut. Bad Devil kemudian melempar mobil ke arah Denji. Mengingat sebelumnya Denji menyelamatkan seorang cewek, kali ini Bad Devil berusaha mengujinya. Apakah Denji rela terkena hantaman mobil demi menyelamatkan orang yang ada di dalamnya, atau justru malah menghancurkan mobil tersebut agar bisa terhindar dari hantaman. Bad Devil terkejut ketika Denji tiba-tiba memasukkan kembali gergaji di kedua tangannya dan kemudian menangkap mobil yang menghantam. Jadi, Denji nggak perlu menghancurkan mobil untuk menangkapnya. Meski awalnya terlihat simpati untuk menyelamatkan nyawa orang yang ada di dalam mobil, tapi Denji kemudian malah melemparkan mobilnya untuk balik menyerang Bad Devil. Bad Devil yang masih belum sempat menghindar terkena hantaman keras dari mobil. Buat membalas serangan Denji, Bad Devil kemudian mengeluarkan gelombang sonar dan berhasil menerbangkan Denji sampai menghancurkan beberapa bangunan besar. Reruntuhan dari bangunan yang hancur kemudian jatuh menimpa Denji. Bad Devil kemudian mengambil orang yang sebelumnya ada di dalam mobil. Dia berniat menjadikannya sebagai santapan untuk memulihkan diri. Tapi, Bad Devil terkejut ketika melihat Denji ternyata masih hidup dengan kondisi tubuh yang terluka parah. Sebagai upaya terakhirnya, Denji dengan sekuat tenaga kembali mengeluarkan gergaji mesinnya. Di sisa kekuatannya ini, Denji mulai mengamuk dan menyerang Bad Devil. Hasilnya, dia berhasil memotong Bad Devil menjadi berkeping-keping. Setelah Bad Devil dikalahkan, Power dan Miyako berhasil diselamatkan. Ketika membuka matanya, Power bertanya-tanya, kenapa Denji menyelamatkan nyawanya padahal sebelumnya dia udah mengorbankan Denji kepada Bad Devil. Denji nggak menjawabnya dengan sebuah perkataan, tapi dengan menunjuk bagian opai sambil membuat gerakan meremas. Meski alasannya terkesan bodoh, tapi Power senang karena pada akhirnya Miyako bisa diselamatkan. Power kemudian meminta maaf karena udah membohongi Denji. Sesuai janji yang dibuat, Power mempersilahkan Denji untuk menyentuh opainya. Di saat Denji berteriak kegirangan, tiba-tiba ada iblis lain yang menyerang. Akibat serangan iblis, tangan Denji terpotong. Iblis yang menyerang adalah iblis lintah atau Lich Devil. Berhubung Power nggak bisa bergerak sama sekali, dia memerintahkan Denji untuk pergi sambil membawa Miyako. Bukannya kabur, Denji malah memutuskan untuk melawan Lich Devil. Tapi, kekuatan penghabisan saat melawan Bad Devil sebelumnya adalah kekuatan terakhir Denji. Dia udah nggak bisa berubah ke dalam bentuk sempurna dari Chainsaw Man. Hal ini karena Denji udah kehilangan banyak darah. Melihat Denji ada di depan matanya, Lich Devil marah karena Denji udah membunuh pacarnya alias Bad Devil. Tapi, setelah memperhatikan wajah Denji, Lich Devil mengampuninya dan akan membiarkan Denji hidup. Jika Lich Devil mengampuni nyawa Denji, nasib berbeda buat Power dan Miyako. Lich Devil akan tetap membunuh Power dan Miyako. Mendengar perkataan Lich Devil, Denji memasang kuda-kudanya dan bersiap untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Power terkejut melihat Denji bertarung dengan keras hanya demi opai. Tanpa ragu, Denji langsung mulai melawan iblis lintah. Tetapi dia bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Setelah berhasil memojokkan Denji dengan begitu mudah, hal ini membuat Lich Devil bertanya-tanya, bagaimana bisa orang yang lemah seperti Denji bisa mengalahkan Bad Devil. Lich Devil kemudian bercerita bahwa dia dan Bad Devil udah berencana untuk berburu bersama-sama. Tapi rencana tersebut udah dihancurkan oleh Denji. Hal ini membuat Lich Devil sangat marah padanya. Apalagi Denji berusaha menghalangi jalannya untuk memakan Power. Lich Devil pun mengancam akan membunuh Denji. Meski dalam kondisi tubuhnya yang sangat buruk, Denji nggak takut dengan ancaman Lich Devil. Denji membulatkan tekadnya bahwa dia nggak akan mati sebelum merasakan kelembutan dari opai. Mendengar tujuan yang diucapkan oleh Denji, Lich Devil menanggapinya sebagai mimpi yang bodoh. Dia juga merasa iba jika Bad Devil
telah dikalahkan oleh seorang lelaki yang cabul. Mendengar mimpinya diremehkan, Denji marah dan semakin berhasrat untuk mengalahkan Lich Devil. Hal ini untuk menunjukkan kepada siapapun yang meremehkan mimpinya kalau dia serius dengan mimpi tersebut. Denji lalu menantang Lich Devil. Pihak yang menang dalam pertarungan ini berarti dia punya mimpi yang lebih baik. Lich Devil menerima tantangan Denji dan keduanya saling adu serangan. Denji berhasil menusuk Lich Devil dengan gergaji mesinnya, tapi dia pun terkena serangan dari Lich Devil di bagian perut. Serangan yang dilancarkan oleh Lich Devil begitu fatal sampai membuat Denji nggak bisa bergerak. Pada momen ini, Denji hampir menjadi makanan Lich Devil andai Aki nggak datang menyelamatkannya. Denji diselamatkan oleh Aki yang berhasil memanggil Fox Devil tepat waktu. Fox Devil menyerang Lich Devil dan kemudian memakannya sesaat sebelum Denji dimakan. Aki telah menjalin kontrak dengan Fox Devil, sehingga dia bisa menggunakan kekuatan dari Fox Devil. Aki juga nggak datang sendirian, melainkan bersama dengan skuadnya. Para pemula dari skuad kemudian diperintahkan untuk membantu mengevakuasi korban, baik yang selamat ataupun yang meninggal. Sementara itu, senior dari Aki, yaitu Himeno, ditugaskan untuk mengawasi tempat sekitar, karena barangkali ada iblis lain yang masih hidup. Denji dan Power sendiri lalu dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis, sementara Nyako dibawa ke rumah sakit hewan. Denji bangun di rumah sakit setelah menjalani perawatan. Di dekatnya, dia melihat Aki sedang mengupas apel. Aki menjelaskan mengenai tubuh Denji yang proses pemulihannya udah kayak iblis. Setelah tangan Denji yang terpotong ditemukan, tangan tersebut kembali menyatu dengan tubuh Denji setelah mendapatkan transfusi darah. Hal inilah yang membuat Aki berpikir kalau Denji udah jadi kayak iblis. Ngomongin soal iblis, Denji menyinggung Aki yang terlihat sangat akrab dengan Fox Devil. Berhubung Denji mungkin masih belum tahu, Aki menjelaskan bahwa cara Devil Hunter bertarung, yaitu membuat kontra dengan iblis untuk melawan iblis juga. Hal ini juga berlaku bagi Aki. Dia saat ini sedang menjalin kontrak dengan Fox Devil. Aki menukar bagian tubuhnya untuk meminjam kekuatan dari Fox Devil. Di pertarungan sebelumnya, dia harus memberi makan Fox Devil sebagian kulitnya. Aki lanjut berkata bahwa iblis selalu menginginkan kematian manusia. Hal yang sama berlaku untuk Finn. Perkataan Aki ini ditunjukkan untuk menyinggung Power. Lalu, Denji merespon dengan berkata bahwa Power adalah Finn yang baik. Setelah melihat tayangan CCTV, Aki tahu kalau Power dan Denji meninggalkan area patroli. Aki juga menemukan bekas darah Denji di rumah tempat persembunyian iblis kelelawar atau Peteville. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran Aki, dia menduga jika Power mencoba untuk membunuh Denji. Tapi yang membuat Aki heran kenapa Denji masih punya rasa simpati kepada Power. Mendengar dugaan Aki, Denji berusaha menutup mulutnya serapat mungkin. Dia juga berniat menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi kepada Aki. Aki kemudian memberitahu Denji bahwa jika penyelidikan dilakukan lebih lanjut, hasilnya pasti akan membuat Denji dan Power dikeluarkan dari Devil Hunter atau bahkan dieksekusi. Tapi karena nggak ada korban jiwa, Aki akan mengabaikan kejadian itu dengan syarat Denji harus mematuhi perintahnya. Setelah Denji setuju, Aki kemudian pergi meninggalkan ruang perawatan. Di luar ruangan, udah ada Himeno bersama dengan Power yang sedang menunggu keputusan Aki. Apakah Power akan dibebaskan atau sebaliknya? Power merengek kalau dia nggak bersalah dan meminta agar borgol segera dilepas dari tangannya. Setelah berbicara dengan Denji, Aki akhirnya memutuskan untuk melepaskan Power. Himeno mempertanyakan keputusan Aki. Soalnya, jika Power membunuh seseorang, Aki adalah orang yang harus tanggung jawab. Aki menjawab dengan berkata kalau pemburu iblis harus melakukan segala cara untuk melawan iblis, termasuk menggunakan iblis. Tapi, Aki menekankan kepada Power bahwa dia nggak berniat bersahabat dengan iblis. Dia hanya akan menganggap iblis sebagai alat jika bisa digunakan. Beberapa waktu kemudian, Power tiba-tiba memasuki apartemen tempat tinggal Aki bersama dengan Denji. Karena terkejut, Aki langsung menelpon Makima. Melalui jaringan telepon, Makima menjelaskan kalau dia menitipkan Power dan Denji untuk diawasi oleh Aki. Awalnya Aki mempertanyakan keputusan ini. Kenapa dia harus merawat dua orang yang dia anggap sebagai hama yang menyusahkan hidup orang lain. Tapi setelah Makima menjawab kalau dia mempercayai Aki lebih dari siapapun, Aki tersipu malu dan setuju dengan keputusan Makima. Selama beberapa waktu di apartemen, rupanya perilaku Power lebih buruk dari Denji saat pertama kali tinggal di rumah ini. Saat waktunya makan, baik Denji dan Aki, keduanya kesal kepada Power karena terus membuang sayuran. Selain itu, Power juga jarang mandi dan gak pernah menyiram WC setelah menggunakannya. Di dalam toilet, Denji mengumpat sendiri saking kesalnya dengan perilaku Power. Dia harus membersihkan WC bekas Power. Saat itu, tiba-tiba Power menghampiri Denji yang sedang kesal. Power lalu memberitahu Denji kalau dia akan menepati janji yang dibuat sebelumnya.
Power mempersilahkan Denji untuk menyentuh opanya. Hal ini menyebabkan Denji mengalami perubahan emosi dan menyebut Power sebagai seorang malaikat. Power memberitahu Denji bahwa dia punya 3 kali kesempatan. Satu untuk menyelamatkan Yako, kedua untuk membunuh Bad Devil, dan ketiga karena menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi saat peristiwa Bad Devil kepada Aki. Sebenarnya janji yang dibuat sebelumnya hanyalah janji palsu. Namun Power berubah pikiran untuk membayar kerja keras Denji. Saat Denji Power untuk yang pertama, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Perasaan aneh tersebut terjawab ketika ada benda yang jatuh ke lantai. Power menjelaskan kalau benda yang jatuh tersebut adalah pantalan Opai yang membuat dadanya terlihat lebih besar. Denji sedikit terkejut tapi tetap melanjutkan Power yang kedua dan ketiga kalinya. Setelah 3 kali kesempatan Denji lakukan, dia nggak bisa berkata banyak. Mengabaikan kekecewaan Denji, Power memberitahu Denji bahwa dia beruntung bisa menyentuh sesuatu yang begitu baik. Power juga menjelaskan kalau saat ini, dia nggak perlu menjadi pemburu iblis lagi karena Nyako sekarang udah aman. Namun, karena Power nggak bisa melarikan diri dari Makima, dia berjanji akan membantu pekerjaan Denji sebagai pemburu iblis. Jadi ya, ujung-ujungnya sama aja. Setelah berhasil meremas Opai untuk yang pertama kalinya, Denji merasa ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Denji berhasil menggapai tujuan, tapi entah kenapa rasanya mengecewakan. Bahkan sebelum tidur dan saat sarapan pagi, Denji terus memikirkan hal ini. Keesokan harinya, Denji berada di kantor sedang mengurus beberapa dokumen bersama dengan Makima. Makima menyadari ada sesuatu yang aneh dengan perilaku Denji. Denji lalu mengungkapkan bahwa dia telah berhasil mencapai mimpinya. Tapi hasil tersebut nggak sesuai dengan ekspektasi. Makima nggak ngerti atau pura-pura nggak tahu maksud dari perkataan Denji. Denji lalu berkata secara terus terang kalau dia punya mimpi untuk menyentuh Opai. Tapi setelah berhasil menyentuh Opai untuk yang pertama kalinya, hal tersebut ternyata kurang spesial dan nggak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Makima kemudian menggenggam tangan Denji dan menjelaskan bahwa hal-hal yang sensual akan terasa lebih baik jika saling mengenal pasangan. Di momen ini, Makima berhasil meluluhkan Denji. Denji tersipu dan jatuh kaget setelah tangannya sengaja diletakkan di Opai Makima oleh Makima sendiri. Denji merasakan Opai Makima berbeda dengan sebelumnya saat dia menyentuh punya Power. Setelah itu, Makima meminta satu permintaan kepada Denji, yaitu untuk mengalahkan Gun Devil. Makima menjelaskan iblis tersebut pertama kali muncul 13 tahun yang lalu dan keberadaannya sampai saat ini nggak diketahui. Gun Devil adalah iblis yang sangat kuat sehingga banyak Devil Hunter berhasrat untuk mengalahkannya. Meski Gun Devil adalah iblis yang kuat, Makima percaya kepada Denji akan mampu melaksanakan tugas ini. Makima percaya karena baginya, Denji adalah pemburu iblis yang spesial. Makima juga memberitahu jika Denji berhasil mengalahkan Gun Devil, dia akan mengabulkan satu apapun permintaan dari Denji. Terkejut dengan tawaran Makima untuk mengabulkan permintaan apapun, Denji bertanya seputar kekuatan dari Gun Devil. Makima menjelaskan bahwa 13 tahun yang lalu, hampir seluruh penduduk di dunia mengumpulkan senjata api sebanyak mungkin untuk melawan iblis. Saat itu, penggunaan senpi baik untuk melawan iblis atau untuk melakukan tindak kriminal semakin banyak. Hal ini mengakibatkan ketakutan warga kepada senjata api mulai meningkat. Saat ketakutan terhadap senpi semakin memuncak, ada serangan teroris di Amerika Serikat yang menggunakan senjata api. Pada hari yang sama, saat insiden teroris di Amerika Serikat terjadi, Gun Devil tiba-tiba muncul. Mari kita lihat flashback kemunculan dari Gun Devil. Saat itu, ada seorang bocah laki-laki bernama Taiyo. Taiyo yang sedang sakit ditemani oleh kedua orang tuanya sambil membaca buku. Meski sedang sakit, kakak laki-lakinya meminta Taiyo untuk bermain di luar. Biar lebih mudah, si kakak ini akan aku beri nama Yuya. Awalnya orang tua Taiyo memarahi sikap Yuya karena nggak memahami kondisi adiknya. Tapi Taiyo setuju untuk ikut bermain di luar bersama dengan kakaknya. Ketika sedang bermain di luar, Taiyo merasa kedinginan. Yuya lalu mempersilahkan Taiyo untuk mengambil sarung tangannya terlebih dahulu ke dalam rumah. Ketika Taiyo sampai ke dalam rumah, tiba-tiba rumah mereka meledak akibat serangan dari Gun Devil. Flashback berlanjut. Gun Devil melancarkan serangan ke berbagai penjuru dunia hanya dalam waktu 5 menit. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 November. Pertama, Gun Devil menyerang Jepang hanya dalam waktu 29 detik. Meski hanya setengah menit, korban jiwa yang meninggal sebanyak 57.000 lebih nyawa. Totalnya, dalam waktu 5 menit, Gun Devil telah menghilangkan nyawa hampir 1,2 juta penduduk bumi. Sejak peristiwa tersebut, keberadaan Gun Devil sampai saat ini nggak diketahui. Dengan tujuan untuk melemahkan kekuatan Gun Devil, peraturan penggunaan senjata api diperketat di seluruh dunia. Selain itu, informasi seputar kriminal dilarang diberitakan oleh media. Hal ini juga untuk mengurangi ketakutan terhadap senjata api, sehingga bisa melemahkan Gun Devil. Mendengar cerita Makima,
Denji menyimpulkan jika Gandeville adalah iblis yang sangat kuat. Meski begitu, Denji pede dan bersumpah kalau dia akan berhasil mengalahkan Gandeville. Walaupun saat ini keberadaan Gandeville masih nggak diketahui, Makima menjelaskan cara untuk menemukan keberadaannya. Makima memperlihatkan potongan-potongan kecil dari tubuh Gandeville. Jika ada iblis lain yang memakan potongan Gandeville, maka kekuatannya akan semakin meningkat. Pemburu iblis harus mencari potongan dari Gandeville sebanyak mungkin. Setelah terkumpul dalam jumlah tertentu, potongan-potongannya akan digabungkan. Potongan yang digabungkan tersebut akan berusaha kembali ke tubuh aslinya. Jadi semakin banyak jumlah potongan tubuh Gandeville yang disatukan, maka jejak Gandeville akan ditemukan. Potongan dari Gandeville akan bergerak ke arah potongan lain yang mungkin dimakan oleh iblis. Jadi potongan Gandeville yang saat ini sudah ditemukan bisa membantu untuk menemukan keberadaan dari potongan tubuh Gandeville yang lainnya. Sebuah divisi spesial lalu dibentuk. Salah satu tujuannya untuk mengumpulkan potongan-potongan dari Gandeville. Yap, cukup sampai sini dulu pembahasannya. Terima kasih yang udah menyimak sampai selesai. My name is D and bye.